Begini wahai anak muda, kami datang dari tempat yang jauh membawa misi untuk menguji tokoh-tokoh Islam mampukah menjawab pertanyaan kami. Yang pertama, kapan saatnya pintu langit dibuka? Wa ka'anni anzuru ila ahli la ilaha illallah wa hum yanfuduna turaba an ru'usihim wa yaquluna alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Ya. Kata Nabi, aku tidak lihat nanti di hari kiamat di padang mahsyar ketika orang-orang dibangkitkan dari dalam kubur, dan aku tidak melihat ahli la ilaha illallah pakaiannya kotor, pakaiannya hancur. Tuh. Aku lihat mereka seolah-olah mereka cuma kena angin, jadi cuma ngibasin awal atau tuh, supaya debunya rontok. Sebab sekian ribu tahun di dalam tanah. Sekarang belum ada akhirat tuh. Sekarang belum ada akhirat. Oh, anak aja sekarang sudah berkumpul bersama Rasulullah di akhirat. Akhirat belum ada. Akhirat belum. Kuburan itu barzah, alam barzah, alam penantian. Maksudnya dikatakan alam karantina. Ada yang sekian ribu tahun kalau di karantina, ada yang 500 tahun. Tapi kemana kalau Nabi Adam udah berapa ribu tahun? Ya, masuk karantina. Oh. Nah kita belum dapat panggilan untuk masuk karantina. Berapa lama? Ya nggak tahu berapa lama. Tapi orang yang ahli la ilallah nggak kelihatan bingung ya, nggak kelihatan bingung. Bangun dari kubur, ini ada apa? Kagak santai. Oh ini kiamat, udah selesai. Kalau orang bingung sambil bertanya ini, ada apa? Ada apa? Ada yang bertanya, ya. Bini nggak kenal, kagak dikenalin begini, kenapa lagi bingung? Lagi bingung. Bapak kagak kenalin anak, kagak kenalin bapak, anak kagak kenalin bapak, bini kagak kenalin laki, laki kagak kenalin bini, lagi masa bingung. Ini ada apa sebenarnya? Ada apa? Bini sebelah nggak kenal. Tapi orang yang ahli la ilaha illallah tenang dia. Ya, jadi tua. Karena tua. Nama ahli la ilaha illallah. Itu keuntungannya. Orang yang melazimkan la ilaha illallah dapat mukjizat karunia dari Allah begitu besar. Makanya nah guru saya sama Hatul Imam Al-Habib Al-Mutnil Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Badi, satu hari satu malam beliau tidak kurang membaca la ilaha illallah 10.000 kali. Ya Bu, seperti kebiasaan kita 10.000 kali. Oh. Udah pernah baca la ilaha illallah 10.000 kali semalaman? Maka kita udah ngantuk duluan itu. Itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, nah, kalau diterusin panjang. Ya. Yang kedua, kapan pintu langit ditutup? Kapan pintu langit ditutup? Ketika manusia melakukan syirik kepada Allah, pintu langit tertutup. Pintu rahmat Allah tertutup. Kenapa? Manusia sudah mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah. Yang sekarang ini banyak terjadi tanpa disadari, manusia melakukan syirik kepada Allah. Kenapa? Mempertuhankan hawa nafsunya. Allah katakan, afara'aita
man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu lihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ya. Tapi sekarang ini akhir zaman ini, akhir zaman kegelapan, kita bingung sekarang ini mana yang hak, mana yang batil, semua nyampur. Orang melihat dari mulut siapa? Itu pembicaraan, bukan dilihat apa yang keluar dari mulut si A. Ayam dari pantatnya kan keluar dua macam. Ada warna putih, ada warna ya kan? Ya kalau dikatakan warna hitam lah, warna abu-abu. Tuh. Ayam yang berak tapi dibilang tai kotok. Ya, kotok binatang apa kita nggak pernah tahu. Kotok binatang apa tapi kita dikatakan tai kotok. Ya. Lubangnya satu, keluarnya bisa dua macam. Jangan mentang-mentang ini ayam kita beli mahal, ayam cemani sekian ribu kita beli. Wah, pasti boleh dikatakan apa aja yang keluar dari pantatnya pasti obat. Lihat dulu, kalau yang keluar putih, berarti telur, jadi obat. Kalau yang keluar prot, warnanya abu-abu, jangan deketin, walaupun ayamnya ayam cemani, harganya puluhan juta. Sekarang dilihat dari mulut siapa, bukan dari apa yang keluar dari mulutnya. Ya, lihat. Maka dikatakan undur ila mafal wala tandur ila man. Lihat apa yang keluar dari mulutnya, perkataannya apa. Jangan melihat siapa yang berkata. Bisa saja orang yang berkata itu memang sebagai orang miskin, tukang ojek, tukang gorengan, tapi ternyata dia ahli zikir kepada Allah, kadang-kadang ngasih nasihat yang bagus. Ambil. Jangan kita mentang-mentang naik mobil, mentang-mentang motor kita baru, enak. Wah, gue sok tahu dong, tukang sampah aja ngajarin gua. Kadang-kadang kita begitu, kita nggak tahu nasihatnya bagus. Ambil nasihat yang bagus, walaupun keluarnya dari orang yang kita anggap rendah. Ya. Makanya dalam Al-Quran, Sayyidina Luqman Al-Hakim sangat berpesan kepada putranya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Surat Luqman ayat 13. Ketika Sayyidina Luqman berkata kepada anaknya sebagai satu nasihat, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu lakukan syirik kepada Allah. Jangan taruh keris, wah syirik itu, masa Ustaz bawa keris? Ya, Ustaz bawa keris. Kalau gitu bawa ATM, syirik dong. Bawa ATM, syirik. Orang bawa ATM itu supaya tambah pede, masuk ke mall. Tenang aja, gue bawa ATM. Saya kan bawa ATM. Loh, kalau gitu bawa ATM syirik dong. Orang bawa keris karena saat itu zamannya zaman perang, dibawa keris supaya tambah pede. Bawa senjata, kan begitu. Kayak polisi, beda sama polisi yang memang cuman sarungnya doang, agak bawa pistol, dan polisi yang bawa pistol lebih pede yang ada pistolnya. Dan kita ketinggalan HP, udah sampai di pasar Rebo, balik lagi nggak? Balik lagi, kenapa? Pulang kenapa? HP ketinggalan tuh. Ya, takut ada yang hubungin, takut ada berita duka cita, takut ada kabar bagus segala macam. Kalau kita bawa HP syirik dong. Enggak, ya kan? Yang mengatakan syirik kita kepada Allah, hati kita menduakan Allah, merasa diri paling benar, tidak mau dinasihatin. Ini dikhawatirkan ada benih-benih
kesyirikan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sampai saya mengatakan demikian? Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik kepada Allah adalah merupakan kezaliman yang sangat dahsyat. Syirik kepada Allah kezaliman yang sangat dahsyat. Ya, kita membunuh orang betul zalim. Tapi diri kita zalimi melakukan syirik kepada Allah, itulah la dzulmun 'adzim. Kita bunuh orang bisa saja bela diri. Kenapa? Ketika lu bunuh gua bunuh orang. Kan bisa gitu. Ya. Kalau buat apa kita belajar segala macam ya, kenapa? Daripada gua dibunuh, mendingan gua bunuh. Mana kita pasrah, biarin dah, pasrah. Nah begitu. Ya. Ini syirik kepada Allah akan menutup pintu langit, artinya menutup pintu rahmat Allah. Yang ketiga, pertanyaan tiga pendeta ini, kuburan yang berjalan bersama penghuninya selama 40 hari adalah kuburannya Yunus bin Matta. Kuburannya Yunus bin Matta. Cuman bentuknya bukan bentuk tanah, bentuknya bentuk ikan. Ya kan banyak orang-orang yang mati di laut ditelan ikan. Ya kan, dimakan ikan. Ya kan? Berarti kuburannya apa? Ikan. Ya bangkainya kagak ada. Kenapa? Udah hancur dimakan sama ikan. Ditelan sama ikan. Berarti ikan, perut ikan itu bisa jadi kuburan. Ini kuburan yang bisa jalan. Yang bisa jalan. Bersama penghuninya. Siapa penghuninya? Yunus bin Matta. Kuburannya adalah ikan nun. Kenapa dia berjalan? Ini ikan nun kagak bisa diem. Setelah dibacain la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, nggak bisa diem. Ikan gede aja mules perutnya dibacain itu. Apalagi tetangga yang usilnya kita bacain gitu mules masa perutnya. Ya, mules. Kenapa? Mau dibuangin kagak bisa keluar, tapi perutnya melintir-melintir. Oh. Ini. Karena memang perutnya kagak kuat, jalan ke sana kemari, nggak bisa diem, panas rasanya. Ketika dibacain la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kenapa dikatakan kuburan? Sebab kalau Nabi Yunus tidak membaca tasbih kepada Allah, maka dia akan tetap di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Mana dalilnya? Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan lantaran hambaku Yunus bin Matta membaca tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, maka dia akan tetap di dalam perut ikan selama sampai hari kebangkitan. Tadi kalau sampai kebangkitan berarti kan kuburan itu, cuman makhluk itu kan bisa hidup sana kemari. Begitu dia baca 40 hari 40 malam di dalam perut ikan, sampai Yunus pernah mengatakan dalam hatinya, Allah pun tidak sanggup untuk mengeluarkan aku dari perut ikan. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَظْ ظَالِمِينَ. Kita kagak ajar hatam, terus terang aja. Sebab bagian tauhid dikatakan ilmu usuluddin. Ilmu usul adalah tongkolnya agama, dikatakan ilmu kalam banyak pembahasannya dan perlu analogi, terutama untuk menguatkan keyakinan kita, kemantapan hati kita, terutama untuk menghadapi hari ke depan, bukan nanti di akhirat, bukan di kuburan. Hari ke depan kita nggak tahu, huru hara apa yang akan terjadi. Makanya dianjurkan kalau kita tidak mau kena huru hara, silakan sana huru hara, insya Allah selamatkan. Ya, apa bacanya? Wal habibul ladzi tudalabatuhu fi kulli hawlin
lazimkan baca ini. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin min ahwali muqtahimi huru hara dunia, huru hara ahli kubur, huru hara di akhirat kita dihindari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia kita senang, ya, di dalam kubur kita dapat nikmat kubur, raudhah min riyadhil jannah. Di akhirat kita betul-betul diberikan ketenangan oleh Allah, sehingga apapun yang kita lakukan enteng-enteng aja, hisabnya enteng, ya, mizannya enteng. Begitu melangkah ke sirat, mau nyebrang ke surga segala macam, Allah berikan jalan kita secepat kilat, insya Allah. Kalau kita sering membaca ngaji kitab terutama yang dikarang oleh Imam Nawawi, insya Allah nanti kita juga dikumpulkan bersama Imam Nawawi dan Imam Ibrahim Al-Bajuri, insya Allah. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan.